Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Almarus Tafiliusawan, kelas 11 IPS 2, nomor absen 1, dari kelompok 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Masediani, absen 21, kelas 11 IPS 2. Saya Kak Dea Pratiwi, absen 24 dari kelas 11 IPS 2. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyomalia Trisna Wijayanti, kelas 11 IPS 2, nomor absen 36, dari kelompok 6. Saya Putu Anggi Kunawardani dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Putu dari Probakauri, nomor absen 41 dari kelas 11 IPS 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Suniartika Sri Putri, nomor absen 45 dari kelas 11 IPS 2. Materi yang akan kami sampaikan pada kali ini adalah mengenai teknik pengemasan makanan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengemasan dan kemasan. Pengemasan adalah suatu sistem terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk didistribusikan, ditransportasikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Kemasan adalah kegiatan penempatan barang ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Budaya kemasan telah ada sejak manusia mengenal sistem penyimpanan makanan. Pada awalnya, manusia menyimpan makanan dengan memasukkan bahan pangan ke dalam wadah yang ditemuinya, seperti karung dari kulit binatang, wadah dari daun, dan wadah dari rumput-rumputan kering. Dalam perkembangannya hingga saat ini, sudah banyak sekali inovasi dalam bentuk dan bahan pengemasan. Pelabelan dan pengemasan merupakan tahap akhir dari proses pengolahan makanan sebelum dipasarkan. Pengemasan seringkali menjadi faktor penting dalam kesuksesan dan penjualan suatu produk. Oleh karena itu, peran teknis, ekonomis, dan sosial dari pengemasan harus diperhatikan. Peran teknisnya seperti melindungi produk, peran ekonomisnya mudah untuk didistribusikan, dan peran sosialnya untuk mengomunikasikan suatu produk kepada konsumen. Selanjutnya, pelabelan yang baik dapat meningkatkan posisi produk di pasar dan dapat berkontribusi dalam mendukung kesuksesan suatu produk. Pelabelan juga harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2000 mengenai pelabelan dan iklan pangan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh produsen dalam hal pelabelan dan pengemasan. Saya akan menjelaskan tujuan dari pengemasan. Yang pertama, kemasan harus melindungi dan mempertahankan produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses distribusi hingga konsumsi. Yang keempat, menjadikan produk memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian, pengemasan yang baik. Pengemasan yang baik merupakan kemasan yang dapat melindungi isinya agar aman, tidak mudah rusak, pecah, cacat, dan lainnya. Kemasan yang baik juga dapat menambah daya tarik bagi konsumen, seperti keunikan yang terdapat pada kemasan produk yang membuat konsumen tertarik untuk membeli produk yang dijual. Terdapat juga kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam pengemasan. Yang pertama, tidak beracun. Kemasan tidak boleh mengandung zat-zat berbahaya. Yang kedua, kedap air dan udara. Yang ketiga, biayanya yang rendah. Yang keempat, mudah dibuka dan ditutup seperti contohnya botol plastik. Yang kelima, antimikroba, agar makanan atau minuman tidak mudah basi dan expired. Yang keenam, mencegah dari kebocoran. Yang ketujuh, mudah dibuang. Kedelapan, tidak mencemari lingkungan. Yang kesembilan, cocok dengan produk yang akan dikemas. Dan yang terakhir, nomor 10, memenuhi kebutuhan ukuran berat dan bentuk. Seperti yang kita ketahui ada 3 fungsi dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, fungsi perlindungan. Nah, fungsi kemasan yang pertama sebagai perlindungan dan mempertahankan produk, melindungi produk dari kerusakan selama pemindahan dari produsen
ke toko pasar hingga ke rumah pembeli. Yang kedua, ada penanganan untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen agar produk tidak tercecer, terutama untuk kemasan pasta atau butiran seperti telur. Fungsi pemasaran adalah tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin besar peluang atau aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang yang akan terjadi pada produk atau jasa terjual. Pemasaran itu apa sih? Pemasaran adalah kegiatan rencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategis atau strategi penjualan. Nah, fungsi pemasaran itu ada apa aja sebenarnya? Yang pertama ada pengenalan produk, di mana pengenalan produk ini pengenalan produk oleh perusahaan menjadi fungsi pemasaran yang paling utama, di mana dengan pemasaran produk menjadi lebih dikenal oleh konsumen dengan syarat pihak perusahaan mampu menonjolkan keunggulan dari produk tersebut sehingga bisa menarik perhatian dibandingkan produk pesaing. Yang kedua ada distribusi fisik, di mana distribusi fisik ini memastikan bahwa produk dapat mudah didistribusikan dengan baik dari tempat produksi ke tempat pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Adalah fungsi pemasaran yang berikutnya. Dengan begitu dapat dipastikan produk akan mudah didapatkan oleh konsumen. Yang ketiga ada layanan penjualan, di mana layanan ini setelah penjualan terkadang dibutuhkan oleh konsumen, pemilik bisnis atau perusahaan. Semestinya membantu konsumen dalam hal lainnya, misalnya seperti produk perabotan rumah tangga. Konsumen mungkin akan merasa kesulitan saat mendapati masalah pada perabotan rumah tangga yang mereka beli di suatu perusahaan. Di sini fungsi pemasaran dalam hal memberikan rasa aman kepada konsumen di masa penjualan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran itu ada apa aja sebenarnya? Yang pertama ada word of mouth marketing atau disingkat dengan WOMM. Di mana ini adalah informasi produk yang didapatkan oleh konsumen dari konsumen lain secara verbal dan langsung. Dikenal juga dengan promosi dari mulut ke mulut, disampaikan secara langsung. Yang kedua ada public relation marketing atau disebut dengan PR marketing. Ini merupakan salah satu dari jenis-jenis pemasaran yang penting. Banyak perusahaan yang menggunakan atau bekerja sama dengan media untuk meningkatkan brand mereka sendiri. Itu adalah kesadaran dari produk. Yang ketiga, relationship marketing. Ini membangun hubungan dengan konsumen. Adalah cara yang efektif untuk memasarkan produk. Yang keempat ada digital marketing, yaitu digital marketing itu memanfaatkan semua sumber daya dan asetnya melalui online. Digital marketing atau pemasaran digital memaksimalkan segala potensi yang ada di internet agar bisa mencapai target perusahaan. Yang kelima ada branding. Branding adalah sebuah produk selayaknya memiliki target pasar serta nama atau merek untuk dikenal banyak orang. Yang keenam ada iklan siaran, di mana di sini kita mengambil radio sebagai media pemasaran, salah satu bentuk iklan berbayar yang umumnya digunakan oleh perusahaan atau pemilik bisnis yang emang perlu disiarkan agar konsumen mereka akan. Kemasan logam. Logam adalah material yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan tempat yang baik. Pengertian kemasan logam. Kemasan logam adalah kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Dan kelebihan dan kekurangan kemasan logam
mampu mengurangi jumlah konsentrasi oksigen. Sedangkan kekurangannya adalah akan terjadi kebocoran dan kesalahan dalam melakukan penanganan kaleng. Kemasan gelas. Kemasan gelas merupakan bahan kemas tertua dan terpopuler sejak 3000 sebelum Masehi. Kemasan gelas sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Keunggulan dan kelemahan kemasan gelas sebagai bahan kemasan memiliki sifat-sifat yang menentukan seperti inert atau tidak bereaksi, kuat tahan terhadap kerusakan, sangat baik sebagai barrier terhadap benda padat, cair, dan gas. Di samping itu, sifat gelas yang transparan menguntungkan dari segi promosi dan ada beberapa jenis gelas seperti Pyrex yang tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Sedangkan kelemahan dari kemasan gelas adalah mudah pecah dan kurang baik untuk mengemas produk-produk yang sangat peka terhadap paparan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada kemasan plastik. Kemasan plastik atau plastik packaging sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik sendiri merupakan bahan yang memiliki berbagai macam bentuk dan dinilai sebagai material yang praktis dan murah. Jadi tidak heran jika banyak pengusaha memilih plastik sebagai pembungkus dari produk yang mereka jual. Adapun jenis-jenis kemasan plastik, yang pertama ada PET. Produk yang biasa memakai kemasan ini antara lain botol kecap, botol saus, dan botol air mineral. Yang kedua ada SDPE. SDPE dapat kita temukan pada produk botol jus dan kemasan margarin. Yang ketiga ada PVC. PVC sering juga kita temui pada pembungkus makanan yang mudah berkerut dan berwarna transparan. Yang keempat ada LDPE. Plastik ini terdapat pada kantong belanja, kantong roti, dan kemasan minuman. Yang kelima ada pipi. Pipi sering kita jumpai pada kemasan keripik, sereal, dan biskuit. Dan yang terakhir ada PS. Contoh dari plastik kemasan berkode 6 ini adalah styrofoam. Kelima ada kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Manfaat kemasan kertas salah satunya adalah untuk menarik perhatian pelanggan, dan kelebihan kemasan kertas antara lain yang pertama ada berbahan dasar kertas, yang kedua digunakan satu kali pakai, dan yang ketiga tidak tahan air sehingga mudah robek atau rusak tetapi bisa tahan udara. Keenam ada kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel adalah suatu bentuk kemasan yang bersifat fleksibel yang dibentuk dari aluminium foil atau film plastik berlapis aluminium foil yang bisa disebut dengan metallized film, dan kertas yang dibuat satu lapis atau lebih tanpa bahan termoplastik maupun bahan perekat lainnya sebagai pengikat maupun pelapis. Kemasan fleksibel dapat diproduksi dalam bentuk roll atau kantong yang fungsinya untuk melindungi isi produk dari uap air, udara maupun cahaya. Kelebihan dari kemasan fleksibel antara lain yang pertama bentuknya fleksibel, yang kedua harganya ekonomis, yang ketiga tersedia berbagai macam ukuran dan warna, dan yang kelima bentuknya lebih modern. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.